الحمد لله الذي هدانا على دين الإسلام والذي فضل على هذه السنة وفي هذه الشهر شهر المحرم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث لجميع الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكرام وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يومه خيرا من أمسه وهو رابح ومن كان يوم مثل أمسه وهو مغبون ومن كان يوم شرا من أمسه فهو ملعون. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sidang Jum'ah hamba-hamba Allah yang mukhlis, yang muhsinin, yang muttaqin, yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jumat yang berkah ini bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Wabil khusus nikmat iman dan Islam yang masih menancap di dada kita sehingga kita sanggup mengalahkan seluruh aktivitas kita untuk tawadhu, tadarru, ibadah fi yaumil jum'ah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kita tinggalkan seluruh aktivitas hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kewajiban dan sekaligus peningkatan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian ibadah Jumat dari pagi boleh jadi ada amaliyah dari semalam Lailatul Jum'ah. Insyaallah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahala kita, wabil khusus di bulan Syahrul Muharram yang luar biasa ini. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Salawat dan salam kita sampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan kita semua tentunya para pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah bulan yang sangat agung. Bulan Muharram merupakan bulan perdana dari bulan Islam, bulan Hijriyah, yang semestinya alhamdulillah kita monitor sedunia bahwa umat Islam standarnya memperingati satu Muharram dengan berbagai tata cara yang islami dalam tanda kutip. Ada yang mengisi dengan pengajian, muhasabah, sholat qiyamul lail, zikir, baca yasin, tahlil dan sebagainya. Itu adalah bagian mengucapkan ahlan wa sahlan ya syahrul Muharram. Diucapkan selamat datang bulan Muharram karena sebagaimana kita ketahui, jikalau kita bandingkan apabila orang memperingati tahun baru Masehi misalnya 1 Januari, mereka berbondong-bondong luar biasa menciptakan A sampai Z yang sifatnya terkadang melampaui batas. Sedangkan Islam tidak menyukai, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berbuat melampaui batas. Tapi dalam perspektif Muharraman, alhamdulillah masih wajar, batas-batas kewajaran sebagai wujud tasyakur umat Islam sedunia memperingati Muharram sebagai tahun baru Islam 1445 Hijriah ahlan wa sahlan. Ini dengan berbagai tasyakur, ada yang tahlilan, ada yang baca sholawat, ada juga yang berkeliling memasang obor dan lain sebagainya. Itu bagian dari syiar Islam supaya masyarakat
mencintai tahun baru Islamnya. Bukan hanya perspektif di tahun baru Januari saja dia menghormati, tapi wabil khusus tahun baru Islam. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ini adalah bagian dari dakwah al-Islamiyah yang sangat diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang penting adalah nawaitunya. Itu yang harus dipasang dengan baik. Innamal a'malu binniyah. Sehingga ad-dakwah yang notabene hatsun nas alal khair, mengajak manusia kepada jalan kebenaran dan juga mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus pula dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang tertib, cara-cara yang aman, disiplin, menciptakan ketenangan dan kedamaian sesama, dan jangan lupa tetap menggunakan konsep moderasi beragama. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks bulan Muharram ini juga kita tahu sebegitu hebatnya bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan untuk berbuat kebaikan dan bahkan dicegah untuk berbuat kemaksiatan. Jikalau kita ingat sejarah, dulu ada gencatan senjata ketika ada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk bulan Muharram. Sedang terjadi peperangan pun harus dihentikan gencatan senjata dalam rangka takzim mengagungkan bulan Muharram. Allah Subhanahu wa taala dan juga beberapa hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang menghormati bulan Muharram, mereka yang beramal soleh, menegakkan kebaikan, berinfak, bersedekah, pahalanya dilipat gandakan, subhanallah. Dan demikian juga sebaliknya, mereka yang berbuat maksiat, berbuat kezaliman, berbuat kemungkaran, berbuat negatif, berbuat melanggar sosial, termasuk juga apalagi melanggar agama, maka dosanya juga berlipat ganda. Karena ini 2 hal yang penting, yang berbuat baik pahalanya dilipat gandakan, demikian juga yang berbuat tidak baik. Karenanya jauhilah di bulan Muharram yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala itu selalu untuk mengedepankan konsep ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka relevansinya di bulan Muharram ini yang paling tepat kita gunakan adalah merefleksikan diri, menghayati perintah Allah dalam surat Al-Hasr misalnya ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasr 18 ini menegaskan, saudara, pertama adalah perintah takwa Allah. 2 kali lafaz ittaqullah disebut dalam ayat ini, begitu pentingnya mengingatkan kita bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Berarti ini adalah sangat urgens, karena sifat kita manusia selalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa Allah ini yang harus kita tancapkan di dada kita masing-masing. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Saudara sidang Jumat demikian Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasr ini ketika Allah memanggil orang yang beriman, ittaqullah. Kemudian lafaz yang kedua, jumlah kalimat berikutnya adalah wal tandur. Wal tandur, lamnya adalah lam amr, digabungkan dengan fi'il amar anta tandur, ditambahi lam, maka menjadi perintah agar kalian bukan hanya nazoro melihat, tapi intadoro yantadiru intidor, artinya adalah memperhatikan ma qaddamat lighad, apa-apa yang sudah terjadi di masa yang lalu untuk menghadapi masa yang akan datang. Inilah muhasabah yang harus dilakukan oleh umat Islam, yaitu adalah muhasabah terhadap diri, apa saja yang sudah kita lakukan masa yang lalu, termasuk perbuatan baik konteksnya ibadah mahdhah maupun ghairul mahdhah. Saudara, ketika kita melihat apa yang sudah terjadi dalam perspektif di beberapa tafsir, ini juga dinyatakan
Wal tantur nafsu ma qaddamat ligot itu apa yang sudah terjadi di muka bumi dunia ini ligodin untuk akhirat. Sehingga ketika perintah menyembah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin, misalnya kita beribadah atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika ada perintah aqimis shalah wa atuz zakah, muhasabahnya adalah sejauh mana kita sudah memperbaiki ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Dalam konteks wa ahsin kama ahsana wa ilaik, ketika kita harus bermuamalah kepada sesama manusia, kepada tetangga, kepada masyarakat, bangsa dan negara, kita juga boleh bermuhasabah. Artinya evaluasi. Dalam konteks pekerjaan, evaluasi kinerja. Apa yang sudah terjadi untuk hari yang akan datang. Tentu sebagaimana yang disampaikan oleh hadis, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia orang beruntung. Tapi kalau hari ini sama dengan kemarin, dia termasuk terperdaya, tertipu. Bahkan lebih bahaya lagi apabila hari ini lebih jelek daripada kemarin, maka ini orang yang sangat dilaknat atau dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi muhasabah kita semua. Wal tantur nafsu ma qaddamat lighad, baru ditambah lagi oleh Allah wattaqullah. Jadi lagi-lagi muhasabah di bulan Muharram sebagai tahun baru itu yang harus kita syukuri adalah nikmat umur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk apa umur kita? Seandainya ibadah, sejauh mana ibadah kita? Kalau itu kuantitas ibadah kita kurang, tambahi kuantitasnya, jumlahnya. Kalau sholat hanya 5 waktu, zakat hanya waktu-waktu tertentu, tapi ada di sana infak dan sedekah. Ketika siam Ramadan hanya di tahun tertentu, bulan suci Ramadan, tapi juga ada siam yang selain Ramadan, Senin Kamis misalnya, wasabit yaumul bid, dan atau termasuk bulan Muharram ini sangat dianjurkan untuk berpuasa di hari Asyura. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima ta'malun. Kenapa kita harus selalu menjaga diri ini dari takwa pada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Karenanya di ayat berikutnya, jangan lupa di tahun baru ini, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan jadi kalian semua orang yang seperti orang yang melupakan Allah. Artinya dia tidak mau menjalankan ibadah, dia tidak taat kepada Allah, tidak patuh kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, bahkan hobinya selalu melanggar perintah Allah. Ini namanya nasullah. Nasya, yansa, nisyan. Memang sifat manusia al-insan, mahalul khotok wa nisyan, tempatnya lupa. Nah, supaya nggak lupa, maka dia harus fadkuruni adkurkum, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Ini kata adzakir itu lawannya nasi, an-nasi, nisyan. Orang yang lupa kepada Allah artinya tidak berzikir kepada Allah, tidak mengingat kepada Allah, maka jati dirinya nggak jelas. Dia tidak memiliki pola akhlak yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari kita minta nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatikan nar wan nar. Nas'aluka taufik wal hidayah. Ini penting Saudara. Baik kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'aluka syafa'ah wa nas'aluka al-ma'unah dan lain sebagainya. Ini konsep yang diajarkan oleh Islam agar kita selalu ingat kepada Allah. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, refleksi di tahun Muharram, tahun baru 1445 Hijriah adalah sejatinya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang tahu nafsu dirinya, yang dia paham akan kelemahan dan dosa-dosanya, faqad arafa rabbahu, dia telah mengenal kepada Tuhannya. Nah Saudara, untuk wusul ilallah, kalau kita kaji di kitab-kitab Al-Hikam, subhanallah, Saudara,
pada endingnya memang kita wajib usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana kita menjalankan ibadah tidak saja berhenti pada tataran syariah, tapi naik kelas menjadi thariqah, hakikat dan ma'rifah. Ini yang harus terus kita pelajari, belajar dan belajar kepada guru kita, kepada ahli yang dalam hal ini adalah ahli ma'rifah dan thariqah. Dan supaya dibimbing hati kita, supaya kita gerak-gerik ibadah kita itu bukan semata-mata riya kepada manusia, bukan sum'ah untuk didengarkan kepada orang, termasuk dalam konteks dakwah, sedekah, bukan untuk minta dipuji, tapi murni wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan itulah Islam yang luar biasa. Saudara, ketika apa itu Islam, apa itu iman, itu Rasulullah menjelaskan apa itu ihsan. Nah, ini derajat kita ini tidak boleh hanya di level mentok di iman dan Islam, tapi harus naik menjadi ihsan, menjadi orang-orang yang muhsinun. Muhsinun orang-orang yang berbuat kebajikan. Anta abudallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sembah Allah seolah-olah Allah melihat kita. Jikalau sudah berusaha maksimal khusyuk seperti itu tidak bisa melihat Allah juga, fa innahu yaraka. Sungguhnya Allah melihat kita. Ini meningkatkan kualitas ibadah di dalam bulan Muharram ini sangat dianjurkan. Sidang Jumat rahimakumullah, banyak peristiwa yang luar biasa memang yang terjadi di bulan Muharram itu. Peristiwa yang sangat bersejarah. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun juga di bulan Muharram. Nabi Adam bertaubat juga di bulan Muharram. Rabbana dhalamna anfusana itu. Nabi Nuh selamat dari kapalnya dari banjir juga di bulan Muharram. Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, sehingga Ibrahim dibakar selamat dan apinya dingin, tapi wasalaman, bukan hanya dingin tapi selamat juga Nabi Ibrahim dari kobaran api di bulan Muharram. Kemudian Nabi Yunus yang keluar dari perut ikan, saudara, juga terjadi di bulan Muharram. Karenanya yang perlu kita catat dalam konteks sejarah ini, betapa Allah mengagungkan bulan Muharram ini. Mari kita isi dengan ibadah, saudara. Kita perbanyak ibadah, kita jauhi maksiat, kita jauhi pertengkaran, kita gencatan senjata dulu. Jikalau ada hal-hal yang perselisihan dimanapun kita berada, fa aslihu baina akhwaikum, sebaiknya kita islah, karena wasulhu khair, damai itu adalah baik, damai itu adalah indah. Innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang beriman adalah bersaudara satu dengan yang lain. Semoga secara singkat yang bisa sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi diri pribadi khatib. Ini adalah awal Muharram yang luar biasa, tahun keemasan bagi kita semua. Adalah berbagai sejarah betapa Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah juga mengandung unsur sejarah yang luar biasa. Mudah-mudahan dalam konteks kekinian kita bisa berhijrah minad dulumat ilan nur, dari kezaliman menuju cahaya Allah, dan juga dari kebatilan menuju yang hak. Dan termasuk hijrah kita adalah dari malas ibadah, malas dakwah, malas sedekah menuju rajin sedekah dan lain sebagainya. Amin amin ya rabbal alamin.